Timotius mendapatkan itu. Ya, saya ada catatan jadi maksud saya ketika anak masih sangat dini, ya kira-kira golden age-nya itu 0 sampai 5 tahun, usia penyerapannya luar biasa dan memang anak masih lebih banyak sangat meniru. Ya, kalau kita bayangkan, saya tadi berpikir juga ya mau mencoba tetapi nggak jadi. Tapi kalau kita coba di rumah dengan spons di air yang bening, kan dia menyerap semua. Kira-kira anak seperti itu. Lalu walaupun sudah menyerap air yang bersih, kalau kita selip lagi di air yang berwarna, katakanlah kalau Bapak Ibu bikin kopi, taruh kopi, dia nyerap juga gitu, nyerap aja begitu. Sehingga memang sangat ekstra hati-hati menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak. Saya selalu mengatakan juga bahwa kalau ke anak-anak PA begitu ya, kakak layan PA, bahwa itu masa-masa yang sangat penting sekali untuk menanamkan nilai-nilai kekristenan dengan bukan hanya ajaran tetapi teladan. Ya, saya masih bayangkan bagaimana masih ada dalam memori saya pada saat saya IMPA tentang para kakak layan yang menanamkan hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan itu. Nah, jadi Timotius mendapatkan itu dari Lois dan Eunike. Pola asuh, pola didik kehidupan dalam merenungkan, dalam bergumul, dalam menjalani kehidupan sebagai seorang yang percaya kepada Kristus. Jadi sekali lagi Paulus sangat yakin apa yang didapatkan dan bertumbuh dalam diri Timotius dengan kondisi kehidupan Lois dan Eunike, keluarga atau orang tua dan nenek dari Timotius akan dimampukan dan siap untuk bisa menghadapi bahkan menjalankan panggilan dan pengutusan atau misinya seperti halnya misi gereja untuk menyatakan karya keselamatan Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita bisa mengatakan besar sekali artinya kehidupan keluarga untuk juga bisa hadir sebagai gereja yang dalam komunitas yang atau unit yang paling kecil untuk membentuk diri di dalamnya secara bersama. Dan kemudian apa yang terjadi di sana ketika hadir dalam kehidupan yang lebih besar di dalam sebuah komunitas bergereja atau menggereja, tentu saja ini sangat memberikan pengaruh yang besar. Untuk sebaliknya kemudian dari gereja dengan lebih memperlengkapi, menjadikan keluarga-keluarga Kristen yang ada dalam sebuah lembaga gereja, katakanlah gereja GPIB Jemaat Bahtera Iman dengan kehidupan yang seperti itu, lalu gereja yang memperlengkapi, ini ke depan akan menjadi semakin kuat dalam menjalankan panggilan atau misi atau kesaksian yang dipercayakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat tebusan Kristus atau sebagai orang yang percaya. Nah, pada akhirnya apa yang menjadi kekuatan itu dimulai dari dalam wadah terkecil tadi, komunitas keluarga sebagai gereja yang mini yang kecil. Maka yang kekuatan itu adalah pertama tentu dia komunitas yang lebih kecil dan persekutuan yang sangat dekat, persekutuan yang sangat erat dari setiap anggotanya. Dengan demikian tentu lebih ada kebebasan atau keterbukaan ketika ada dialog bersama dalam
menggumuli dan merenungkan setiap pengajaran yang ada. Bisa lebih fokus juga, ya apalagi sekarang dengan waktu yang lebih banyak untuk berhimpun. Barangkali juga dialog itu bisa lebih lebih membawa kita ketemu banyak hal yang harus kita perbaiki, dan mungkin juga bisa terjadi suasana yang agak lebih kadang-kadang dalam berdiskusi berdialog itu bisa memanas juga gitu ya, karena kondisi yang kita hadapi ini. Tetapi justru itu sebuah bentuk yang menguji kita untuk sampai kepada menemukan jalan keluar bersama yang lebih bijak untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Tapi tentu saja dibutuhkan masing-masing anggotanya untuk benar-benar fokus tertuju pada Kristus yang mengajarkan kepada kita juga untuk bisa memiliki kerendahan hati dan memiliki sikap yang terbuka untuk menerima saling koreksi satu dengan yang lain, sehingga benar-benar menjadi sangat berarti firman Tuhan yang boleh menuntun setiap keluarga di dalam menggumulinya bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita menemukan kenyataan bahwa ternyata bergereja atau beribadah, bergereja bersama dalam keluarga tidak memiliki nilai yang lebih rendah dari bergereja bersama dalam gedung gereja. Sama-sama memiliki berkatnya tersendiri. Kalau dalam situasi dan kondisi sekarang ini kita memang sulit untuk memiliki pilihan karena keadaan, dan kita harus lebih banyak beribadah atau kehidupan bergereja di dalam keluarga, maka mari kita benar-benar memanfaatkan keadaan ini untuk semakin bersama memiliki waktu untuk berhimpun, menggumuli bersama setiap hal dalam kehidupan, dalam tuntunan firman Tuhan. Kemudian kita juga bisa bersama memuji Tuhan di dalamnya. Kita bisa mengekspresikan apa yang dapat kita berikan untuk mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan bersama di keluarga kita masing-masing. Pasti ada banyak hal yang bisa kita wujudkan. Bapak Ibu, dalam beribadah bersama di keluarga yang lebih banyak kita lakukan, mungkin kita bisa bersama-sama ya. Kalau yang tadinya dalam ibadah bergereja, anak-anak kita bisa ada yang bermain musik, ada yang sebagai pemandu lagu di gereja, maka kini ngumpul di rumah bisa menjadi satu gereja mini di rumah, di mana Bapak, Ibu, anak atau keluarga kita bersama-sama ada di dalam, terlibat bersama ya, menghadirkan sebuah kehidupan yang memperlihatkan bagaimana kita bersyukur dan bersukacita bersama dalam sebuah kegiatan sebagaimana halnya kita lakukan di gereja. Dan apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan bersama, ini menjadi berkat bagi kita ketika Bapak Ibu kita hadir, anak-anak kita hadir dalam kehidupan di sekitar lingkungan mereka. Nilai-nilai yang bertumbuh dalam satu kehidupan bersama di keluarga masing-masing itu menjadi kesaksian yang hidup, kesaksian yang nyata bagi lingkungan. Dan di sanalah sebenarnya kita juga sedang menjalankan misi sebagai gereja, menghadirkan tanda karya Kristus yang mengasihi,
karya Kristus yang menyelamatkan, karya Kristus yang mau memimpin kehidupan dan membawa damai dan sejahtera itu. Selamat bagi kita semua, GPIB Jemaat Bahtera Iman, untuk menyongsong hari ulang tahun yang ke-24, dan kita terus berjalan dalam misi sebagai gereja yang mewujudkan damai sejahtera Tuhan. Amin. Keluarga hidup indah. PKJ 289. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan, bahwa kehadiran kami sebagai keluarga yang Tuhan berkati, di dalamnya Tuhan mau pakai kami sebagai wadah anugerah Tuhan yang juga menjalankan misi selaku gereja, yang menyatakan karya kasih Tuhan Yesus, keselamatan, damai sejahtera Tuhan, kemuliaan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan ini. Tuntunlah masing-masing kami sebagai keluarga dengan hikmat Tuhan untuk sungguh-sungguh dapat membangun kehidupan keluarga di mana di dalamnya kami juga terus mau bersekutu bersama, mau terus berada dalam tuntunan sabda Tuhan, menggumuli firman-Mu secara bersama, dan keluarga-keluarga kami di dalamnya, kami sebagai anggotanya semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan, dan kami juga semakin dapat mewujudkan misi kami di tengah-tengah dunia ini sebagai tebusan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk berbagai pergumulan yang dihadapi dalam setiap keluarga. Kami masih dalam pergumulan yang besar di sekitar pandemi COVID-19 ini, dan juga dampak-dampaknya yang mengikuti.
Terus dilakukan usaha dari pihak pemerintah dalam rangka mengatasi. Demikian juga para medis yang ada di garda depan untuk menanggulangi mereka yang terpapar, mengobati. Tuhan, Engkau campur tangan dalam segala upaya, bahkan kami seluruh warga masyarakat juga kiranya dalam tuntunan hikmat Tuhan boleh bijaksana untuk mentaati segala bentuk upaya dalam rangka meminimalkan dan mengatasi pandemi COVID-19 ini serta dampak-dampaknya. Kami berdoa ya Tuhan untuk perjalanan bersama kami dalam bersaksi, bersekutu dan melayani di dalam Jemaat GPIB, Jemaat Bahtera Iman. Kini kami sedang dalam rangkaian memperingati hari ulang tahun GPIB Jemaat Bahtera Iman yang ke-24. Perjalanan menuju 24 tahun dengan berbagai hal yang sudah dilewati. Jemaat ini terus bertumbuh dengan segala pergumulan, tantangan, tetapi juga banyak hal yang menjadi berkat dengan perjalanan usia yang terus Tuhan sertai. Kami menyerahkan segala bentuk harapan dan pergumulan yang ada, sehingga gerejamu dan seluruh warga jemaat yang ada di dalamnya terus kuat, terus bertumbuh dalam pengenalan yang semakin dalam, kuat tentang Kristus Sang Juru Selamat, dan semakin dapat menjadi terang dan berkat dalam kehidupan, baik di tengah hidup bersama selaku jemaat di GPIB Bahtera Iman ini maupun di sekitar lingkungan kehadiran kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua yang diberikan kepercayaan khusus oleh Tuhan dan jemaat dalam rangka menata layani, para presbiter, unit-unit misioner yang ada, karyawan, BPPJ, semua kiranya dalam tuntunan hikmat Tuhan, sehingga ada harmonisasi perjalanan bersama dalam menata layani dalam topangan warga jemaat. Terima kasih untuk pelayanan ibadah yang boleh kami jalankan pada saat ini Tuhan. Tuhan boleh memberkati semua yang boleh mengambil bagian, liturgos, pemusik, pemandu lagu, petugas multimedia, gugus tugas COVID-19, paduan suara sektor pelayanan 1, dan semua yang boleh terlibat bersama di dalam mempersiapkan dan pelaksanaan ibadah pada malam hari ini. Berkati kami semua, berkati juga setiap keluarga yang terus menopang pelayanan kami. Ya Bapa di surga, doa kami untuk saudara-saudara kami yang dalam kondisi kelemahan, sakit, Tuhan Engkau tabib kami. Kiranya dalam jamanan tangan kasih kuasa Tuhan Sang Tabib, Engkau memulihkan mereka kembali. Bagi Nantas Terbakti, Maya Budiman, Bapak Jeffrey Pakaila, mereka yang lain juga dalam kondisi kelemahan sakit, Tuhan boleh menjamah dan memulihkan mereka. Doa kami untuk keluarga yang berduka, keluarga Tuhilatu Norimarna. Tadi siang Tuhan boleh memanggil kembali ibunda terkasih dari keluarga, ibu dari Ibu Patricia, Ibu Evangeline Norimarna. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan keluarga yang berduka, keluarga besar Tuhilatu Norimarna. Kami berdoa dan menyerahkan untuk segala bentuk pelayanan yang dijalankan
beberapa waktu ke depan, khususnya juga dalam rangkaian ulang tahun GPB Jemaat Bahtera Iman yang ke-24. Biarlah semua boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ada banyak hal menjadi terbatas, tetapi tidak mengurangi kehikmatan kami dan sukacita serta syukur kami untuk melakukan pelayanan peribadatan. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa biarlah ke depan kami semakin mengalami kondisi yang lebih baik. Kami tentu berharap keadaan pandemi ini semakin melandai, bahkan kemudian kami bisa melewatinya dalam berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Malam hari ini Tuhan memberkati dan melindungi kami semua ketika kami akan beristirahat tidur dalam penyertaan-Mu. Hari esok dengan kekuatan yang baru, kesehatan anugerah Tuhan, kembali boleh kami melakukan berbagai tanggung jawab kehidupan peran kami masing-masing bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga boleh bersyukur ya Tuhan untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami yang mana mereka dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, mereka akan memulai kembali melaksanakan atau melanjutkan pendidikan mereka di tahun ajaran yang baru. Tuhan berkati kesiapan mereka, berkati anak-anak cucu-cucu kami untuk kembali mengikuti proses belajar, mengajar, dan mereka bertekun di dalamnya. Mereka meraih masa depan dalam berkat Tuhan yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh rangkaian doa kami, syukur kami dan permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Paduan suara sektor pelayanan 1. Ya, silakan virtual choir. Tiap jam dan tiap waktu Tuhan jaga kita. Tiap jam dan tiap waktu Tuhan sayang kita. Tiap jam dan tiap waktu Tuhan jaga kita. Tiap jam tiap waktu Tuhan selalu bersama kita. Mari Tuhan puji Tuhan, mari Tuhan sembah Tuhan, karena cinta kasih yang Tuhan kasih untuk orang semua.
waktu, Tuhan jaga kita. Tiap jam dan tiap waktu, Tuhan sayang kita. Tiap jam dan tiap waktu, Tuhan jaga kita. Tiap jam tiap waktu, Tuhan selalu beserta kita. Mari orang puji Tuhan, mari orang sembah Tuhan, karena cinta kasih yang Tuhan kasih buat orang semua. Mari orang puji Tuhan, mari orang sembah Tuhan, sebab cuma Dia Tuhan yang pantas buat orang puji. Mari orang puji Tuhan, mari orang sembah Tuhan, karena cinta kasih yang Tuhan kasih buat orang semua. Mari orang puji Tuhan, mari orang sembah Tuhan, sebab cuma Dia Tuhan yang pantas buat orang puji. Sebab cuma Dia Tuhan yang pantas buat orang puji. Sebab cuma Dia Tuhan yang pantas buat orang puji. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian umat dari Gita Bakti 85 bait 1 dan 3. Oh Tuhan. Hidup kami
Mari berdiri menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, sumber berkat dalam hidup kami, terimalah persembahan syukur kami ini. Pemberian ini kami wujudkan karena Engkau telah lebih dahulu memberkati kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan ini dan menguduskannya, agar berguna bagi setiap pekerjaan memuliakan nama-Mu demi mendatangkan kebaikan bagi sesama yang membutuhkan kasih-Mu. Amin. Warta ibadah keluarga, Rabu tanggal 14 Juli 2021. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kesediaan jemaat untuk mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini membaharui kehidupan beriman kita sekalian. Ibadah keluarga tematik secara daring. Ibadah keluarga tematik dalam rangka hari ulang tahun ke-24 GPIB Bahtera Iman akan dilaksanakan secara daring melalui YouTube channel GPIB Bahtera Iman pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 pukul 19.30 dengan pelayan firman Vikaris Diajeng Sesia Pingkan Natalini. Dimohon perhatian warga jemaat. Ibadah hari Minggu Pelkat PA. Diberitahukan kepada orang tua dan anak layan bahwa ibadah hari Minggu Pelkat PA dilaksanakan via aplikasi Zoom untuk seluruh kelas TK, kecil, dan tanggung. Link menyusul menjelang ibadah. Mohon perhatian orang tua dan anak layan Pelkat PA. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB Bahtera Iman akan dilakukan dengan daring via aplikasi Zoom pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 waktu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pelayan firman Pendeta Ruth Harjo Wiono Ngantung. Link Zoom akan dibagikan menjelang ibadah. Mohon perhatian seluruh kaum lansia. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Bahtera Iman akan dilakukan secara daring via aplikasi Zoom pada hari tanggal Sabtu 17 Juli 2021 waktu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pelayan firman Vikaris Diajeng Sesia Pingkan Natalini. Link Zoom akan dibagikan menjelang ibadah. Mohon perhatian seluruh kaum perempuan. Berita duka cita. Telah dipanggil ke rumah Bapa di sorga Ibu Evangeline Nori Marna Pulur dalam usia 76 tahun di Rumah Sakit Lea Temia Ambon pada jam 14 waktu Indonesia Timur. Almarhum adalah ibunda dari Ibu Patricia Tuhilatu Nori Marna, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 1 GPIB Bahtera Iman. Demikian warta ibadah keluarga untuk malam hari ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Atas kasih dan berkenaan Tuhan, GPIB Jemaat Bahtera Iman memasuki usia yang baru.
24 tahun jemaat ini berdiri serta bertumbuh. Sejenak, mari kita melihat bagaimana awal mulanya jemaat ini berdiri. GPIB Jemaat Bahtera Iman awal mulanya merupakan jemaat dari GPIB Karunia Ciputat Sektor 9 atau biasa dikenal sebagai Pos Pelayanan Bukit Zaitun yang beralamat di Jalan Petunia 415A. Pada saat itu, jemaat yang hadir mulai bertambah banyak, sehingga GPIB Jemaat Karunia membentuk panitia pembangunan gedung gereja. Atas pertolongan dan kasih karunia Tuhan, bertepatan dengan perayaan Paskah Jemaat pada tanggal 7 April 1996, dilaksanakan peletakan batu pertama. Syukur kepada Allah, proses pembangunan gedung gereja berjalan dengan lancar. Dan berdirilah sebuah gedung gereja yang megah. Lalu diputuskan sebuah nama jemaat Bahtera Iman. Akhirnya GPIB Bahtera Iman dilembagakan menjadi jemaat mandiri pada tanggal 27 Juli 1997 yang terdiri dari 5 sektor pelayanan dengan jumlah 231 KK. Dan memasuki usia 24 tahun sudah tercatat 7 sektor pelayanan dan 350 KK. Kita melihat bagaimana karya Roh Kudus bekerja dalam jemaat ini melalui pertumbuhan yang nyata. Marilah kita bersyukur dan terus berpegang teguh pada keyakinan pemazmur bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangun. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Mari kita berdiri. Mari mewujudkan panggilan dan pengutusan kita sebagai keluarga yang melaksanakan misi sebagai gereja yang menghadirkan karya keselamatan dan kehadiran kerajaan Allah di tengah dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
menyertai kamu sekalian. Lihat pelangi kasih-Nya, Tuhanku tak